Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Intan Nitya Sastra bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam Referensiana, dalam satu acara yang pastinya dapat menjadi referensi bagi Anda para wanita Indonesia ya. Selama 60 menit ke depan, seperti biasa saya akan menemani Anda membahas masalah-masalah yang selalu kita hadapi setiap harinya. Nah, kalau misalnya Anda ingin ikut berinteraksi dengan kami, langsung aja hubungi kami, nomor teleponnya 021 392 2121. Pokoknya kalau masih belum ingat, sudah ada di layar kaca Anda nomornya ya. Nah, pemirsa, tema kita hari ini sangat seru banget. Saya sudah menanti-nantikan dari minggu lalu nih. Temanya itu tentang puber kedua. Nah, pastinya bagi Anda para wanita yang usia suami-suaminya sudah menjelang umur-umur yang rawan nih, mulai dagdikduk nih ya Bu ya. Katanya nih ya, saat puber kedua menyerang, tingkah laku ini bisa mendadak berbeda. Ada yang jadi lebih memperhatikan penampilan, jadi hobi dandan gitu ya, atau mungkin hobinya jadi aneh-aneh deh. Bahkan mungkin lebih sering main mata katanya. Nah, sebelumnya pastinya kita penasaran dong, seperti apa sih puber kedua itu? Untuk membahas yang satu ini, kita sudah ada nih bintang tamu kita yang setiap hari Jumat selalu setia menemani saya, seorang perencana mimpi dan motivator kita, Kang Zehanan. Salam sip, Kang Zai. Spirit itu prioritas, sehat itu prioritas, sejahtera itu prioritas, semua itu prioritas. Udah tahu sekarang saya salam sip. Ya, jadi selalu bersemangat ya, semangat itu prioritas kalau buat saya ya. Intan, main mata tuh gimana sih, Intan? Ya gitu deh. Yang Kang Zai bilang minggu lalu ya, kalau laki-laki lirik kanan aja udah kelihatan gitu, kalau perempuan kan nggak kelihatan, mungkin lebih sering lirik-lirik gitu. Nah, sekarang pengen nanya ini langsung sama seorang Kang Zehanan, sebenarnya puber kedua itu apa sih? Kira-kira apa sih yang harus kita khawatirkan, dan kira-kira apakah emang puber kedua ini pasti mendatangi semua pria-pria gitu, apa gimana sih? Ini nggak kerasa ya, Jumat udah kembali lagi Jumat. Oh iya dong. Ya, selamat siang buat semuanya yang ada di Palembang, Lampung, dan Bandung semua. Mudah-mudahan tema kita kali ini semakin menarik ya, karena berhubungan dengan kata-kata puber kedua yang katanya itu bisa jadi mitos, ataukah itu benar atau tidak. Dan kalau saya pribadi tidak akan mengetengahkan tentang apa sih itu puber kedua dari segi, baik itu segi kedokteran atau juga segi-segi yang lain, tapi cara kita berkomunikasi bila pasangan Anda menghadapi puber kedua. Ini repotnya nih ya. Kira-kira umur berapa puber kedua? Umur berapa sih? Kadang-kadang orang itu selalu dikaitkan pria. Biasanya yang dikaitkan dengan puber kedua adalah pria, benar? Betul. Ya kan? Gitu. Kalau wanita itu lebih bisa menyimpan perasaan gairah-gairahnya, itu lebih bisa menyimpan dibandingkan dengan pria. Ya kan? Karena pria seperti yang tadi dibilang, jadi mulai aneh-aneh kelakuannya. Yang tadinya nggak suka ke salon, tiba-tiba dia tuh yang rambutnya berubah, yang kemarin putih semua sekarang jadi hitam. Kayak gini nih. Ya kan? Ya kan? Yang tadinya nggak punya baju ketat, sekarang kok tiba-tiba beli baju ketat, ingin menonjolkan badannya gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang membuat orang lain itu bertanya, betulkah ini puber kedua? Ya, tapi kalau saya bilang nih, puber kedua itu seperti apa? Ya, karena wanita juga merasakan sesuatu energi yang keluar pada saat usianya menjelang kata-katanya 30 tahun ke atas. Oh, berarti saya belum ya, saya belum 17 ya, belum. Kamu kalau misalnya ngelewat nih Intan dari belakang, saya panggilnya Neng, Neng gitu kan. Tapi pas ngelihat apa? Nenek, maaf Nek gitu kan. Dari belakang sih masih kelihatan itu kan. Ya. Kita kan kalau ngelihat ke mall kan banyak orang-orang ibu-ibu gitu ya, yang usianya udah 30, 40 tapi masih gaya, stylish gitu. Fenomena apa sih ini sebenarnya? Iya, gitu jadi kan? gimana nih? Oke, jadi sekarang sebetulnya gini, saya hanya membicarakan masalah cara berkomunikasi. Salah satu yang pernah saya dapatkan adalah gini ceritanya. Seorang wanita usia 40 tapi masih cantik, menggunakan jilbab, dan dia cerita bahwa suaminya kegayat lagi dengan wanita lain. Prianya ini suaminya berusia 45, ya 45, dan akhirnya dengar-dengar sudah nikah siri. Bagaimana cara berkomunikasi supaya suaminya itu sayang lagi pada dia? Bagaimana supaya suaminya itu kembali lagi pada dia? Nah, ini yang akan saya jelaskan pada ibu-ibu di rumah ya. Jadi gimana sih supaya narik nih suaminya nih, ayo balik lagi ke saya gitu ya. Atau misalnya nih, ayo ngeliriknya ke saya aja nih, rumput tetangga, halaman tetangga, lapangan tetangga jangan diganggu gugat ya. Yang ini juga belum habis-habis nih. Nah, itu Bu yang akan dikasih tahu. Tapi bapak-bapaknya juga nanya, jangan ibu terus dong. Ini juga kadang-kadang istri juga udah mulai centil nih, lebih centil dari yang sebelumnya. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas nih, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya mungkin kalau kata Kang Zai itu ya tadi terjadinya di usia 40, 45 gitu, emang segituan ya. Apakah emang cuma di laki-laki aja? Saya penasaran juga apakah perempuan juga.